Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mujahida Bilkisti dengan NIM 2350501071111147. Eh, saya dari kelas H2 dengan nomor absen 2. Di sini saya akan membahas serta mempresentasikan hasil analisis terhadap eh, kasus kasus peternakan yang saya ambil dengan teori-teori sosiologi. Hasil analisis yang akan saya bahas adalah yang pertama, kasus dan solusinya, kedua, interaksi sosial, ketiga, kelompok sosial, keempat, unsur kultural universal, dan kelima, stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kasus dan solusinya. Jadi kasus yang saya bahas di sini adalah wabah virus African Swine Fever atau demam babi yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, fenomena kematian massal babi akibat virus mematikan African Swine Fever atau ASF atau demam babi Afrika telah mengancam peternakan babi di Indonesia. Pasalnya, babi yang telah terjangkit virus tak akan bisa diselamatkan karena hingga saat ini masih belum ditemukan obat maupun vaksin untuk mengatasi persebaran virus tersebut. Ada beberapa hal yang menyebabkan babi-babi bisa terjangkit virus mematikan tersebut. Virus ASF merupakan virus yang mudah menyebar, yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebaran dari virus tersebut melalui perantara orang, barang, maupun hewan. Menurut teori Karl Marx, perbedaan kepentingan antara kelompok yang berbeda dapat memicu ketegangan. Dalam kasus ASF, mungkin ada konflik antara peternak kecil, peternak besar, pemerintah, dan industri terkait. Solusi dari hal tersebut yakni yang pertama, mediasi dan negosiasi, menggunakan pendekatan dialogis untuk meredakan konflik yang muncul akibat kebijakan pengendalian ASF, seperti pembatasan pergerakan ternak yang dapat merugikan peternak kecil. Yang kedua, ada keadilan sosial dan ekonomi, yaitu memastikan kebijakan kompensasi yang adil bagi peternak yang terkena dan dampak ASF, terutama peternak kecil, untuk mencegah ketidakadilan dan kerusuhan sosial. Yang kedua yaitu interaksi sosial. Di sini em, saya telah membuat diagram untuk interaksi sosial, yaitu akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi interaksi sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Pada asosiatif terbagi lagi menjadi empat, yakni kooperatif, akomodatif, asimilasi, dan akulturasi. Kemudian di disosiatif terbagi menjadi tiga, yaitu kompetisi, konflik, dan kontroversi. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah asosiatif. Yang pertama ada kooperatif. Yang contoh kooperatif yang pertama pada kasus ini adalah pemerintah dan peternak, yaitu pemerintah berupaya bekerja sama dengan peternak untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti peningkatan biosecurity di peternakan, pelarangan pelarangan pergerakan babi di area terdampak, dan penyebaran informasi mengenai pencegahan ASF. Yang kedua ada pemerintah dan akademisi. Akademisi dan peneliti bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan saran dan rekomendasi berbasis riset terkait penyebaran ASF dan cara-cara untuk mencegah dan mengobatinya yang dapat digunakan untuk kebijakan publik. Yang ketiga, ada peternak dan hubungan peternak dan LSM. LSM yang berfokus pada kesejahteraan hewan dan kesejahteraan peternak juga terlibat dalam mendukung penanganan ASF. Mereka berperan dalam mendukung peternak melalui edukasi, penyuluhan, dan pendampingan teknis. Kemudian eh, ada accommodation atau akomodasi, yaitu peternak yang pertama ada peternak dan pemerintah. Peternak mungkin menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah, meskipun ada beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial. Yang kedua, ada masyarakat dan media. Masyarakat menyesuaikan perilaku dengan mengikuti arahan dari pemerintah dan media, misalnya dengan mengurangi atau menghentikan konsumsi daging babi sementara waktu. Kemudian ada asimilasi atau assimilation, yaitu pertama peternak yang terdampak. Peternak dapat mengadopsi langkah-langkah biosecurity yang lebih ketat untuk mencegah penyebaran ASF di peternakan mereka. Ini termasuk membatasi akses ke peternakan,
menerapkan protokol kebersihan yang lebih ketat, dan memonitor kesehatan ternak dengan lebih cermat. Yang kedua, ada masyarakat umum. Masyarakat yang mengurangi atau menghentikan konsumsi daging sebagai respons terhadap kekhawatiran akan penyebaran ASF. Masyarakat menyesuaikan pola konsumsi mereka dengan mengadopsi alternatif makanan lain atau mengikuti rekomendasi kesehatan yang diberikan oleh pemerintah dan media. Yang terakhir ada acculturation atau akulturasi, yaitu komunitas agama dan pemerintah. Komunitas yang terbiasa mengonsumsi daging babi mulai menyesuaikan kebiasaan mereka dengan mengikuti protokol kesehatan baru yang disarankan oleh pemerintah. Nah, jadi mungkin kalau komunitas agama itu dapat menyesuaikan, kan ada beberapa agama yang pada adatnya itu menggunakan daging babi itu harus dapat menyesuaikan atau akulturasi. Ya, ada sedikit perubahan kultural. Kemudian, interaksi sosial kedua itu disosiatif yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, competition atau kompetisi. Pertama ada peternak dan pedagang. Itu peternak dan pedagang bersaing dalam mencari pasar untuk daging babi yang tidak terinfeksi atau mencari alternatif bisnis pada saat pasar babi terganggu. Yang kedua, media dan media eh, media yang bersaing dalam menyampaikan berita terkait ASF yang terkadang menyebabkan penyebaran informasi yang belum diverifikasi atau sensationalism. Kemudian yang kedua ada konflik. Itu terjadi pada peternak dan pemerintah. Itu potensi konflik antara peternak dan pemerintah jika kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan harapan atau menyebabkan kerugian yang signifikan tanpa kompensasi yang memadai. Kemudian terakhir ada kontroversi, yaitu pertama penyebaran hoaks. Informasi palsu mengenai penyebab dan dampak ASF yang menimbulkan ketakutan dan kebingungan di masyarakat. Yang kedua ada stigma sosial, itu peternak dan komunitas yang masih mengonsumsi daging babi mengalami stigma dari sebagian masyarakat yang takut terhadap penyebaran virus. Kemudian yang bagian kedua adalah kelompok sosial. Jadi ada setelah dianalisis tipe-tipe kelompok sosial yang terjadi yaitu berdasarkan analisis saya, masyarakat dan pemerintah adalah dua pihak yang paling di-highlight dalam kasus tersebut. Tipe interaksi antara keduanya adalah Gesellschaft dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, masyarakat dan pemerintah hanya berinteraksi dalam hubungan didasarkan pada kepentingan rasional, kontak sosial, fungsi formal pada kasus tersebut, dan juga tidak ada hubungan di luar itu. Kemudian pemerintah menerapkan kebijakan, regulasi, dan langkah-langkah pengendalian ASF seperti karantina, vaksinasi, dan sosialisasi. Masyarakat, khususnya peternak, berinteraksi dengan pemerintah berdasarkan aturan yang ditetapkan, seperti melaporkan kasus ASF atau mengikuti prosedur yang diwajibkan. Kemudian, em, bagaimana kestabilan dalam kelompok tersebut. Kestabilan kelompok sosial tersebut yaitu kestabilan kelompok sosial antara masyarakat dan pemerintah adalah tidak stabil. Hal ini didasari oleh beberapa hal seperti perbedaan kepentingan dan komunikasi yang kurang efektif. Pemerintah memprioritaskan kebijakan untuk menghentikan penyebaran ASF melalui langkah-langkah drastis seperti pemusnahan ternak yang terinfeksi. Namun, dari sudut sudut pandang masyarakat, terutama peternak, hal ini dapat sangat merugikan secara ekonomi dan emosional. Perbedaan kepentingan ini dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan di kalangan peternak. Kestabilan ini juga dapat timbul jika pemerintah gagal menyampaikan informasi secara jelas dan tepat waktu kepada masyarakat. Informasi yang tidak akurat dan kurangnya panduan yang jelas dapat menyebabkan kebingungan dan tindakan yang tidak sesuai oleh peternak, yang akhirnya memperburuk situasi. Ketidakstabilan dan interaksi ini bisa menghambat upaya pemerintah untuk mengendalikan ASF secara efektif, memperpanjang krisis, dan menyebabkan kerugian ekonomi yang lebih besar baik bagi masyarakat maupun negara. Kemudian, yang terakhir, bagaimana kestabilan kelompok sosial eh ini sudah. Oh ini. Kemudian
Apa manfaat dari mengetahui tip kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam solusi masalah kasus yang saya ambil, yaitu pertama mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam kasus seperti African Swine Fever atau ASF di Indonesia membantu dalam merancang solusi yang lebih efektif dan tepat sasaran dengan memahami apakah kelompok peternak lebih bersifat Gemeinschaft atau berbasis komunitas dengan hubungan personal atau Gesellschaft yaitu lebih formal dan terstruktur. Pemerintah dan pihak terkait dapat menyesuaikan pendekatan komunikatif, intervensi, dan dukungan. Kestabilan kelompok juga penting untuk menilai sejauh mana mereka dapat menerima perubahan dan bekerja sama dalam tindakan kolektif. Ketika kelompok kestabilan dipercaya, kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efisien. Sementara kelompok yang tidak stabil mungkin memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan suportif untuk memastikan kepatuhan dan kolaborasi. Kemudian untuk analisis yang ketiga yaitu analisis unsur cultural universal, yaitu eh, jadi yang saya temukan unsur-unsur kultural universal yang saya temukan dalam kasus saya itu pertama ada ekonomi, yaitu pada ekonomi peternak babi lebih memiliki peran besar dalam ekonomi lokal di Indonesia, terutama bagi peternak kecil. Wabah ASF mengakibatkan kerugian ekonomi besar karena matinya ternak secara massal yang mempengaruhi pasokan harga daging babi di pasar. Penghentian ekspor daging babi ke negara seperti Singapura juga menambah tekanan ekonomi, memperlihatkan bagaimana peternakan terintegrasi dan jaringan ekonomi lokal dan internasional. Kemudian yaitu kedua ada secara religi dan keagamaan. Di beberapa komunitas, babi memiliki makna budaya dan keagamaan yang penting. Di daerah-daerah yang bergantung pada tenang babi sebagai bagian dari upacara atau ritual, wabah ASF tidak hanya menjadi ancaman ekonomi, tapi juga dapat mengganggu tradisi budaya yang telah berlangsung lama. Pandangan masyarakat terhadap pentingnya ternak babi mungkin mempengaruhi bagaimana mereka merespon ancaman penyakit ini. Yang ketiga ada pendidikan. Edukasi dan penyuluhan kepada peternak tentang pencegahan ASF adalah langkah penting dalam melindungi peternakan. Informasi tentang cara mengenali gejala ASF, langkah-langkah biosecurity yang perlu diambil, dan pentingnya pelaporan cepat jika ada dugaan wabah. Semua ini menjadi bagian dari proses edukasi yang didorong oleh pemerintah dan organisasi terkait dan juga para akademisi. Kemudian apa yang terjadi dalam unsur-unsur cultural universal tersebut yaitu pertama ada secara ekonomi. ASF menyebabkan gangguan besar dalam sistem ekonomi terkait peternakan babi. Banyak peternak kecil yang menggantungkan hidupnya pada penjualan babi mengalami kerugian finansial karena ternak mereka mati akibat ASF. Selain itu, pasokan daging babi menurun drastis, menyebabkan kenaikan harga babi di pasar lokal. Dan di sisi ekspor, negara-negara tujuan seperti Singapura menghentikan impor dari babi dari wilayah Indonesia yang terdampak, yang memicu kerugian lebih besar bagi peternak. Kemudian yang kedua yang secara religi atau keagamaan, yaitu di beberapa komunitas, babi memiliki makna budaya penting, baik untuk masyarakat maupun untuk konsumsi harian. Penyebaran ASF tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengganggu keseimbangan budaya masyarakat yang bergantung pada babi. Meskipun dampak utama adalah ekonomi dan kesehatan, unsur budaya ini mempengaruhi cara masyarakat merespon secara kritis. Kemudian, yang ketiga adalah pendidikan. Kurangnya edukasi yang tepat tentang pencegahan dan penanganan ASF menjadi salah satu faktor penyebaran penyakit. Banyak peternak yang belum cukup pelatihan tentang biosecurity dan cara menjaga ternak dari ancaman virus. Penyuluhan yang lebih luas dan berkelanjutan tentang deteksi dini, manajemen risiko, dan teknik biosecurity sangat dibutuhkan untuk menghindari penyebaran lebih lanjut. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu apakah solusi yang direkomendasikan? Jadi solusi yang direkomendasikan oleh saya untuk memperbaiki kasus apa untuk memperbaiki kasus saya melalui unsur cultural universal itu yang pertama yang tadi secara ekonomi dengan melalui diversifikasi sumber pendapatan.
Yaitu peternak babi, terutama yang kecil, sangat bergantung pada satu jenis ternak untuk pendapatan mereka. Untuk mengurangi resiko keuangan akibat wabah seperti ASF, pemerintah dan organisasi peternakan dapat mendorong diversifikasi sumber pendapatan. Misalnya, peternak bisa dibantu untuk mengembangkan usaha sampingan lain seperti bercocok tanam, peternakan hewan lain selain babi, atau bahkan pengolahan hasil ternak. Selain itu, subsidi dan asuransi ternak bisa diberikan untuk membantu peternak dari kerugian. Kemudian yang kedua dari religion atau keagamaan dengan edukasi berbasis nilai budaya. Itu mengingat babi kan memiliki makna penting di beberapa komunitas budaya. Edukasi tentang pencegahan penyakit ini perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan kepercayaan lokal. Misalnya, kampanye pencegahan dapat dilakukan melalui tokoh adat ataupun pemuka agama untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam upaya biosecurity. Hal ini memudahkan penerimaan langkah-langkah pencegahan dan masyarakat yang terkait dengan yang sangat terikat dengan budaya dan tradisi. Yang ketiga yaitu pendidikan, yaitu dengan pelatihan-pelatihan biosecurity dan manajemen risiko. Pelatihan yang berkelanjutan mengenai biosecurity, manajemen risiko dan pengendalian penyakit perlu diberikan kepada peternak. Pendidikan ini mencakup pemahaman bagaimana ASF menyebar, tindakan yang perlu diambil untuk mencegahnya, serta langkah-langkah biosecurity sederhana sederhana yang bisa diadopsi oleh peternak kecil. Penggunaan media seperti internet, radio lokal, ataupun pertemuan komunitas bisa efektif dalam penyebaran pengetahuan ini. Kemudian, sertifikasi sosial. Eh posisi kemudian ada analisis sertifikasi sosial, yaitu pertama untuk menganalisis posisi posisi strata sosial dalam interaksi sosial. Pada kasus peternakan babi terkena ancaman ASF di Indonesia, saya akan bagi beberapa pihak-pihak berdasarkan sumber dari CNBC Indonesia. Itu yang pertama ada pemerintah. Pemerintah Pemerintah itu seperti Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Hewan. Untuk seratanya adalah elit pengambilan kebijaksanaan. Alasannya karena pemerintah memiliki kewenangan dan menetapkan kebijakan pencegahan dan penanganan ASF serta mengkoordinasikan upaya pencegahan penyakit menular pada hewan. Dalam hal ini mereka memegang kekuasaan dan sumber daya yang besar untuk mengatur dan mengontrol sektor peternakan. Kemudian yang kedua ada peternak babi skala kecil maupun skala besar, sertanya adalah kelas produsen. Kenapa kelas produsen? Karena peternak babi berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan pemerintah karena mereka adalah pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan yang serta serta oleh wabah ASF. Namun mereka tetap memiliki peran penting sebagai produsen utama dan rantai pasokan daging babi Indonesia. Kemudian yang ketiga ada media seperti seperti yang saya ambil yaitu dari CNBC Indonesia, yaitu startanya sebagai penyebar informasi. Alasannya karena media berperan dalam penyebaran informasi mengenai ancaman ASF dan kebijakan yang terkait. Mereka berada di posisi yang yang cukup berpengaruh dalam membentuk opini publik. Tetapi mereka bukan pengambil kebijakan langsung. Kemudian ada yang kedua adalah eh, adakah social mobility dan apakah ada beberapa bentuk mobilitas sosial yang terlihat, yaitu yang pertama peternak skala kecil mereka berpotensi mengalami mobilitas sosial yang turun jika wabah ASF menyebar tanpa penanganan yang efektif. Banyak peternak kecil dapat kehilangan seluruh ternak mereka yang menyebabkan kerugian ekonomi besar. Hal ini bisa memaksa mereka keluar dari sektor peternakan dan terjun ke pekerjaan yang pendapatan lebih rendah atau bahkan menganggur, menurunkan status ekonomi mereka. Kemudian yang kedua ada peternak skala besar dan asosiasi peternak. Asosiasi seperti GPPM dapat mengalami mobilitas sosial naik jika mereka berhasil menekan pemerintah untuk memberikan bantuan atau kompensasi kepada peternak. Posisi mereka sebagai jembatan pemerintah dan peternak akan semakin kuat. Ini dapat meningkatkan status sosial mereka dan memperluas pengaruh dalam industri peternakan. Yang ketiga ada pemerintah dan regulator. Ada potensi mobilitas sosial turun
jika mereka gagal menangani wabah ASF. Tetapi jika mereka berhasil, mobilitas sosial mereka akan naik. Jika peternak babi Indonesia terancam secara signifikan dan masyarakat menilai pemerintah tidak cukup tanggap, hal ini dapat merusak kepercayaan publik, menurunkan status politik dan sosial mereka di mata masyarakat. Tetapi jika mereka mampu menanggulangi wabah tersebut, maka akan naik dan akan berakibat sebaliknya. Kemudian bagaimana role masing-masing pihak yang berinteraksi, yaitu terdapat beberapa status dari masing-masing pihak yang terlibat sebagai berikut. Yang pertama ada pemerintah sebagai otoritas tertinggi, menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan ASF termasuk karantina, pemantauan kesehatan hewan dan bertanggung jawab menjaga stabilitas industri melalui regulasi dan tindakan pencegahan wabah. Kemudian yang kedua ada peternak babi, statusnya sebagai produsen. Produsen itu perannya sebagai memelihara babi, bertanggung jawab atas produksi daging babi. Peternak berusaha kecil lebih rentan terhadap dampak finansial dari wabah. Sementara peternak besar mungkin memiliki sumber daya lebih untuk bertahan dan menekan pemerintah untuk intervensi. Kemudian ada asosiasi peternakan seperti GPPM, itu statusnya sebagai mediator. Itu untuk menyuarakan kepentingan peternak, memunculkan kebijakan-kebijakan yang mendukung mereka dan memberikan informasi serta solusi kepada peternak terkait penanganan ASF. Mereka juga memiliki peran sebagai advokasi dan negosiasi dengan pemerintah untuk bantuan. Kemudian konsumen daging itu statusnya sebagai penerima manfaat dari hasil-hasil. Itu perannya mengonsumsi produk babi tapi juga terpengaruh oleh kenaikan harga atau kelangkaan produk akibat wabah ASF. Kemudian yang terakhir ada media seperti CNBC Indonesia, yaitu sebagai penyebar informasi atau pengamat independen. Perannya itu sebagai mengedukasi publik tentang ancaman ASF serta meningkatkan kesadaran dan tekanan pada pemerintah dan pelaku industri untuk bertindak. Media membentuk opini tentang publik terkait krisis ini. Status dan peran ini menunjukkan bagaimana setiap eh Nah, jadi status dan peran ini menunjukkan bagaimana setiap pihak memiliki tanggung jawab dan dampak dalam menghadapi ancaman ASF di Indonesia. Baik, nah, baik. Terima kasih. Sekian hasil pemaparan saya terkait analisis dari berdasarkan teori sosiologi dari kasus yang saya ambil yaitu wabah African Swine Fever atau demam babi yang terjadi di Indonesia berdasarkan dari media CNBC Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.